Kenapa, Nak? Tadi di jalan sempat ngelihat orang kayak mau kejamret gitu. Nah terus gimana dok? Ada yang bisa nolongin nggak? Ini gini. Jadi tuh kondisinya sepi, kemudian ada aku sama ada beberapa orang pengen nolongin, tapi kebenaran yang mau dijamretnya ini disabilitas tunarungu gitu. Jadi aku bingung gimana cara nolonginnya. Betul, apalagi kalau misalnya dijamret gitu penyandang disabilitas, apalagi tunarungu kan. Bingung ketika bagaimana menyelamatkan diri ketika dijamret, kasihan juga ya Nak ya. Nah itu dia, makanya gimana ya kira-kira ya, tahu nggak caranya? Nah ngomong-ngomong masalah bagaimana caranya ketika ada penyandang disabilitas yang ingin dirampok, kita udah punya antisipasinya. Nanti kita juga akan ngundang nih Nak. Kita juga akan ngundang siapa yang bisa ngajarin ketika ada salah satu mungkin rekan kita, keluarga kita, penyandang disabilitas ketika membela dirinya bagaimana. Begitu. Mau dijamret atau mungkin lagi dalam keadaan genting, kita bisa bantu ini gimana caranya. Betul, jadi kita juga akan mengundang difabel berprestasi dan juga women self defense. Nah ini penting banget nih buat pemirsa di rumah yang punya keluarga, sanak saudara yang penyandang disabilitas juga bisa menjaga dirinya di tengah hiruk pikuk kejahatan di ibu kota. Oke, sama-sama pemirsa kita saksikan ini dia intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Di balik kekurangan terdapat kelebihan. Angki Yudhistia adalah penyandang tunarungu sejak usia 10 tahun. Namun hal itu tidak membuatnya pasrah dalam menjalani hidup. Meski berat, ia mampu menyelesaikan pendidikannya di sekolah umum sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Praktis, keterbatasan Angki itu menimbulkan banyak masalah selama belajar di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tak jarang ia mengaku seringkali menerima cacian dan hinaan. Ketika itu rasa malu memang membuat Angki menutupi jati dirinya sebagai penyandang tunarungu. Semasa kuliah, Angki pun selalu aktif dalam berbagai kegiatan. Ia merupakan finalis Abang None mewakili wilayah Jakarta Barat pada tahun 2008. Selain itu, ia juga berhasil terpilih sebagai The Most Fearless Female 2008 dan beragam prestasi lainnya. Angki mulai terlibat dengan kegiatan sosial saat bergabung dengan Yayasan Tunarungu Sehijara pada tahun 2009. Sejak saat itu hingga kini, ia pun kerap jadi pembicara dan menjadi delegasi Indonesia di berbagai kegiatan internasional di mancanegara yang berkaitan dengan kaum difabel. Di usianya yang masih muda, Angki sudah menjadi founder dan CEO Disable Enterprise. Perusahaan yang didirikan bersama rekannya itu fokus pada misi sosial, khususnya membantu orang yang memiliki keterbatasan fisik alias difabel. Nah itu dia Itu dia tadi kita sudah lihat sama-sama profilnya dari Angki Yudhistia. Betul. Sudah ada di studio. Tepuk tangan dong buat Angki. Nah, Angki halo, sudah ada di Angki. sini. Tadi Nana cerita, Nana sebelum kesini katanya ngelihat salah satu penyandang disabilitas yang kecopetan tuh bagaimana sebenarnya cara menolong. Kalau Angki pernah nggak punya masalah seperti itu? Aku sebenarnya nggak kelihatan ya sebagai seorang difabel, tapi itu sebenarnya aku harus pakai alat bantu. Oh, ini dia. Oke, jadi kalau misalnya ditahan dulu, Angki kita kasih lihat sama-sama sama pemirsa. Ini dia. Kalau misalnya Angki lagi di jalan dan mau mendengar itu harus pakai alat bantu dengar ini. Betul, ini dia. Kalau aku nggak pakai ini, aku harus lihat gerakan bibir. Harus lihat gerakan bibir aku. Jadi jadi memang sebaiknya kalau misalnya orang-orang yang ada di dekat Angki itu gerakan bibirnya harus benar-benar jelas gitu ya. Keluarga, baik itu teman-teman ngomong sama Angki memang harus jelas gitu ya. Nah, Angki bisa dicerita nggak sih sebenarnya awal mula tahu bahwa Angki ini penyandang disabilitas, kabarnya dari umur 10 tahun ya Angki ya? 10 tahun, jadi umur 10 tahun itu. Jadi awalnya aku lahirnya normal tuh masih bisa mendengar musik, apa segala macam. Tapi 10 tahun itu karena sakit sempat malaria, terus karena memberikan antibiotik juga. Tapi sebenarnya dokter masih nggak tahu juga apakah yang menyebabkan menjadi tunarungu itu malaria atau antibiotiknya.
gitu. Oke. Jadi Atau ada seperti alergi tertentu dengan antibiotik, dokter pernah ngomong seperti itu? nah itu juga nggak tahu Nggak sih, tahu karena gitu. kan kita taunya pas 10 tahun, 11, nah 10 tahun itu kan nyari dokter yang Iya. bagus, nyari ahli yang bagus, itu makin lama makin umur gitu. Jadi kita bilang, ini kenapa mau dokter nasional yang profesor sekalian sampai ke Singapura sekalian. Ya pada akhirnya kita mencari kenapa tuh juga nggak tahu sebenarnya. Pada akhirnya satu dokter bilang bahwa kamu sudah bisa mengikhlaskan nggak bahwa diri kamu itu mengalami keterbatasan mendengar. Kalau kamu sudah bisa mengikhlaskan itu, kamu lebih tegar menghadapi masa depan kamu. Oke, jadi mungkin memang dalam hati ada berharap, aduh semoga ini bisa sembuh Iya, gitu ya. betul. Semua manusia kan pasti pengen sempurna lah. Iya, kan? betul, betul. Iya, yang tadinya sempat mendengar, pengen lagi kan. Iya. Nah, pada akhirnya langsung ada dokter yang menyarankan untuk menggunakan alat bantu dengar supaya semakin pendengaran semakin menurun, suaranya tetap masih terdengar. Iya. Sama kayak pakai kacamata. Betul. Ya kan kalau makin minus nunggu Perlu alat kacamata. bantu. Yes. Sama halnya dengan di plasma ini, pemirsa ada Oke. sekitar 11,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia berusia produktif. Wah, Nah, ini salah satunya adalah Angki ya, usia produktif, betul. tapi tetap semangat begitu Angki ya untuk menjalani hidup. Nah, ketika umur 10 tahun menyandang tunarungu, mohon maaf begitu ya. Support apa sih yang diberikan oleh keluarga gitu Ki, ketika pasti kan kita akan jauh lebih down begitu menjalani Iya, hidup. Tapi bagaimana Angki bisa menjalani hidup yang lebih tegar sekarang? Kalau aku yakin Angki pasti disupport karena kita punya ini dia cuplikan berita juga nih pemirsa di mana 57.000 penyandang disabilitas Indonesia ini dipasung oleh keluarganya atau mungkin Nah. lingkup bermainnya Betul. itu dibatasi oleh orang tentunya tua. jadi ada keterbatasan tersendiri ya, nah ketika Iya. dibatasi ruang lingkupnya. Kalau Angki tadi kan bagaimana sih support keluarga ketika Nah. mengetahui pada saat itu? Permasalahan paling utama itu dimulai dari keluarga memang. Kebanyakan sendiri keluarga itu tadi berpikir bahwa segala sesuatu hidup itu memang sempurna. Iya. Jadi orang tua udah merasa sempurna, anak juga harus sempurna. Kalau ada apa-apa, ini pasti ada sesuatu yang salah gitu. Iya. Kadang-kadang orang tua malu, malu. Jadi ketika malu ketemu tetangga, ketemu orang segala macam, nggak tahu menjelaskannya gimana. Jadi kebanyakan dia tuh dikurung di dalam Dikungkung rumah. di dalam rumah Di begitu ya. dalam rumah karena malu. Nah tapi kalau cuma keluarga, orang sekitar kan juga tatapannya. Iya. Banyak keluarga itu nggak siap untuk seperti itu. Tapi kalau aku beruntung dari keluarga yang sangat support. Jadi orang tua aku itu mengajarkan bagaimana kita bisa percaya diri, Oke. sopan santun, ya kan. Jadi maksudnya mandiri. Oke. Jadi benar-benar dibiarin aja. Nah, Oke. mohon maaf waktu di umur 10 tahun itu berarti Angki sampai dengan sekolah gitu ya, tetap di sekolah biasa atau akhirnya orang tua Nah. memutuskan Homeschooling. untuk bagaimana? Nah, kalau pendidikan, aku awalnya di sekolah biasa. Saat pertama kali tahu masalah begini kan kita harus berkomunikasi dengan guru kan. Betul. Ya. Kebanyakan guru yang bilang, ya nggak bisa dong, karena nanti dia tidak bisa mengikuti pelajaran Iya, betul. atau mengganggu teman-temannya. Betul. kayak gitu. Atau mungkin jadi bahan bulian teman-temannya. Iya, itu kembali lagi ke keluarga. Mamaku mama yang fight. Betul. Tidak ada manusia yang harus dibedakan. Iya. Yang berhak mendapatkan teman yang sama, berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Dicoba dulu aja, kalau misalkan anak saya tidak naik kelas atau pelajarannya jelek atau segala macam, silakan kita keluar dari sekolah ini. Betul, itu lagi-lagi pilihan dari orang tua ya, Iya, iya. keluar ketika memang tidak bisa mengikuti pelajaran. Saya harap juga pemirsa nggak bisa keluar dari channel TV-nya karena kita mau ngasih informasi yang penting juga nih buat pemirsa di rumah, di mana nongkrong di kafe biasanya identik dengan ngobrol, tapi di kafe yang satu ini bukan mulut yang bicara, Apa tapi itu? tangan. Oh, tangan yang Nah, berbicara. kira-kira namanya ini adalah Cafe Finger Talk. Jadi gimana cara mesen makanan kalau nggak boleh ngomong ya? Kita lihat Kita lihat sama-sama. Ini dia informasinya. informasi untuk Anda. Nongkrong di kafe udah biasa. Nah, kalau satu ini, kita akan nongkrong di kafe tanpa bicara. Gimana ya? Eits, bukan berarti nggak boleh ngomong, tapi di sini jari yang bicara. Nah, nggak usah bingung kalau yang kesini dan susah untuk berkomunikasi, kita akan diberikan kertas dan juga pulpen untuk bisa menulis apa yang kita inginkan atau menu yang akan kita pesan. Oke, ini. Terima kasih ya Nurul. Ya. Nama saya
juru masak. Chef. Keterbatasan lapangan pekerjaan bagi disabilitas sempat membuat Francisca yang punya keterbatasan mendengar dan bicara ini sulit buat cari kerja. Tapi dengan motivasi yang tinggi, sekarang dia bisa berubah menjadi chef handal di kafe ini. Terinspirasi dari kafe yang bertema serupa di Nicaragua, Disa Sakina bawa konsep ini ke Indonesia sejak Mei 2015 lalu dan berhasil mempekerjakan 9 pegawai tunarungu. Mudah-mudahan dengan adanya finger talk ini kita bisa pelan-pelan menepis anggapan bahwa orang yang deaf itu tidak bisa apa-apa. Dan sebenarnya dengan menunjukkan bahwa teman-teman yang deaf ini punya banyak keahlian, kami juga ingin mengajak teman-teman deaf untuk bisa percaya diri, untuk bisa mandiri, untuk bisa semangat dan nggak malu untuk ketemu teman-teman yang nggak bisa bahasa isyarat. Meski belum setahun berdiri, namun 20 hingga 30 pengunjung sudah hilir mudik setiap harinya. Dari Jakarta, Dini Rafiu dan Muhammad Faisal, MNC Media memberitakan. Kafe yang sedikit berbicara, banyak bergerak tuh nak ya. Itu dia ya tadi, dan kalau misalnya pemirsa pengen tahu mungkin ada beberapa keluarga kerabat yang juga penderita disabilitas. Nanti akan kita bahas sama-sama pemirsa kisahnya seperti apa, tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.